Di podcast kita yang sebelumnya ada yang pernah kasih komen, coba teman-teman orang muda lintas agama bicara soal kepercayaan lokal, ya kan? Pernah nih, kalau ada yang komen itu pasti ingat itu. Dan lokalnya itu Marapu. Jadi Marapu itu negara bilangnya penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi bersama. halo, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve dan Salam Rahayu. Jumpa lagi nih dengan teman muda, sahabat muda kita, orang muda lintas agama di podcast Baluh Kompas. Hari ini saya ditemani nih sama teman baru kita nih. Kita akan kenalan sama Umbu Arnold. Halo Mbak Arnold, apa kabar? Halo, kabar baik Kak. Jadi Umbu Arnold nih, kalau sebut nama Umbu berarti nih dari Sumba. Dari Sumba. Pasti orang semua pada tahu nih dari Sumba. Tapi tepatnya Sumba mana nih? Sumba Timur Kak. Oke. Nah, kita tuh jauh-jauh datangkan Umbu Arnold dari Sumba Timur supaya kita bisa ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita nih Mbak Omong terkait dengan orang muda di Sumba Timur. Tapi orang muda yang bagaimana nih? Nah, saya ingat tuh di podcast kita yang sebelumnya ada yang pernah kasih komen, coba teman-teman orang muda lintas agama bicara soal kepercayaan lokal, ya kan? Pernah nih, kalau ada yang komen itu pasti ingat itu. Dan mungkin kita akan bicara soal kepercayaan lokal di Sumba Timur. Ya, ada ya kepercayaan lokal di Sumba Timur. Seperti apa tuh Umbu? Jadi, halo, selamat malam Kak. Sapa dulu malam. Jadi memang di Sumba Timur itu bukan Sumba Timur ya, Sumba secara umum itu punya kepercayaan lokal yang saat ini sudah diakui ya Kak. Kepercayaan lokalnya itu Marapu. Jadi Marapu itu adalah kepercayaan yang sekarang negara bilangnya penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi disamakan. Dari beberapa proses ibadahnya itu beberapa ritual, ada ritual di Padang, ada ritual di Muara, ada ritual di rumah, kebun, mata air dan lain-lain. Oke, tapi menarik nih, saya koma dulu ya Umbu ya. Tadi Umbu bilang yang saat ini sudah diakui. Tapi sebenarnya kalau kita mau ingat-ingat, betul. Sebenarnya kepercayaan lokal itu sudah ada sejak lama. Ya. Tapi kenapa nih keluar statement yang sudah atau baru diakui oleh pemerintah? Betul. Bedanya atau harusnya seperti apa sih kalau menurut Umbu sebagai orang muda dari pulau yang juga penuh dengan kepercayaan lokal tersebut? Betul. Jadi kalau mau bercerita, saya sendiri ini beragama Katolik. Oke. Tapi kemudian kita memperhatikan dan bersama-sama dengan teman-teman, keluarga, semua bergerak untuk mempertahankan kepercayaan lokal ini, yaitu Marapu. Kita percaya bahwa nenek moyang kita dari dulu sudah menganut kepercayaan ini. Kepercayaan ini bagaimana kemudian hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan segala isinya yang ada di sekitarnya. Jadi kearifan lokal tersebutlah yang kita jaga sampai saat ini. Makanya kemudian kita sebagai orang muda di Sumba pada umumnya masih terus menjaga agar kepercayaan lokal ini terus ada dan tidak habis, tidak punah gitu. Oke, jadi sebenarnya saat ini lagi ada keresahan nih, lagi ada tantangan. Betul. Apa saja nih kalau selain kekhawatiran bahwa Marapu ini atau kepercayaan lokal ini dengan tradisinya, dengan dengan ajaran-ajarannya itu akan punah atau akan hilang seperti itu. Kira-kira ada keresahan apalagi sih sebagai bagian dari Marapu ini di Pulau Sumba? Baik. Jadi dulu itu Kakak, kita pernah punya satu fase di mana Marapu itu dianggap sebagai kafir dulu.
dulu dianggap sebagai kafir. Jadi di fase itu kemudian otomatis siapapun yang dianggap kafir posisinya pasti down. Akhirnya keluarga semuanya merasa bahwa si penganut kepercayaan lokal ini tidak percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kemudian setelah dalam prosesnya itu diakui dan lain-lain, akhirnya kita melawan stigma itu. Ya, dalam proses melawan stigma itu juga bukan merupakan hal yang mudah ya Kak. Otomatis kita punya beberapa tantangan. Tantangannya itu adalah bagaimana kemudian masyarakat setempat menerima kembali ajaran-ajaran yang sudah dilakukan, sudah dijalankan oleh nenek moyang, bahwa ini bukan kafir. Oke, ini bukan kafir ya. Ya, betul. Jadi kalau mau disangkut pautkan dengan ekologi, dengan alam dan lain-lain, jadi dulu kakak pernah dengar dulu cerita nenek moyang itu hutan angker. Iya. Ada beberapa bagian dibilang itu hutan itu situ angker, jangan jalan sembarangan, jangan kencing sembarangan di sana. Atau ada tanda yang dibuat begini, nanti kalau kamu bikin apa-apa di situ tanganmu putus, tanganmu apa, itu bagaimana? Apakah ada kaitannya atau seperti apa? Atau harusnya bagaimana nih dipahami? Kakak juga pernah dengar ada mata air. Kakak tidak boleh mandi pakai sabun. Ya, pernah dengar, ada tuh. Pernah. Jadi saya mau cerita. Pokoknya jangan macam-macam di situ. Betul. Jadi saya mau cerita begini. Akhirnya kita anak muda zaman sekarang berpikir bahwasanya nenek moyang leluhur kita untuk menjaga ekologi, lingkungan dan lain-lain, itu cara mempertahankan itu dengan begitu. Membangun cerita, membangun satu kesepakatan, membangun satu cerita bahwasanya terlepas dari orang luar itu percaya atau tidak tentang hal-hal seperti itu. Artinya di tempat kami ada mata air yang di situ kalau mandi tidak boleh pakai sabun, Kak. Tapi boleh mandi? Boleh mandi tapi tidak boleh pakai sabun. Biasanya kalau mandi tuh ada air lain yang keluar. Itu boleh tidak? Itu ada himbauannya tidak? Maksudnya ada kesepakatan tidak Kak. Lebih ke tidak pakai bahan-bahan kimia. Ya, oke. Oh iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan situasi hari ini, maksudnya mata air itu supaya jangan rusak, jangan tercemar. Jadi ajarannya atau mitos bukan mitos ya, kesepakatannya dibangun waktu itu, maksudnya karena disebut angker dibangun, maksudnya saya tadi mitos itu artinya nilai atau cerita yang dibangun itu karena di situ angker, di situ akan kamu akan kalau buat aneh-aneh dalam kutip nakal dan lain-lain itu akan sesuatu hilang atau akan luka karena sakit. Hal-hal ini yang dibangun ya, yang serem begitu maksud saya. Ternyata untuk menjaga lingkungan, menjaga sumber mata air gitu, bersihnya, karena tahu itu air yang akan dipakai untuk makan, minum begitu ya. Kalau hal lainnya lagi nih, kalau boleh tahu nih, ada tidak sebenarnya nilai atau ajaran dari Marapu yang menyumbang terhadap pendidikan, karakter orang, begitu yang mungkin hari ini kita susah dapatkan gitu. Oke. Jadi Marapu ini sebenarnya budaya yang melekat di orang Sumba yang kemudian mengatur atau sebagai pedoman kehidupan sehari-hari Marapu ini. Jadi di dalamnya itu mengatur tentang perilaku, tata cara menghargai orang lain, tata cara bagaimana kemudian dia menempatkan diri, beradaptasi dan lain-lain. Jadi kita betul-betul, misalnya ketika ritual. Jadi ritual itu, kalau kita biasanya di agama-agama lainnya, kita berdoa langsung ya kayak, langsung apapun itu pribadi orang yang sedang berdoa. Ya langsung. Tapi di Marapu itu ada satu ruang
yang kemudian kita tidak diperbolehkan atau pantang menyebutkan Sang Pencipta. Jadi di situ itu kan diajarkan bahwa kita tidak boleh melibatkan Sang Pencipta di urusan duniawi. Oke. Nah, makanya kita melalui perantara leluhur. Oke. Jadi kalau kita mungkin di agama-agama berdoa langsung kepada yang Maha Kuasa begitu, betul. yang Maha Esa, menyebutnya langsung dengan nama atau status yang diimani oleh masing-masing agama, tapi maksudnya kalau di kepercayaan lokal mau menghadap mereka tetapi melalui leluhur. Oh begitu. Misalnya kita berdoa atau bicara, ya ngomongin soal agama-agama yang berdoa kepada Tuhannya, begitu juga Marapu yang berdoa kepada Tuhannya nih. Nah, saya tertarik nih. Tadi kan kakak di awal bilang soal kakak sekarang Katolik, ya kan? Katolik garis keras kok. Sudah banyak dapat doktrin Katolik di Sumba. Tapi kakak masih punya hubungan atau masih ada keluarga yang merapukan gitu? Masih ya? Masih. Nah itu bagaimana tuh membangun hubungan sosial bahkan ke keluarga, bahkan ya hidup antara memang sekarang yang Katolik, terus masih ada yang masih bersaudara, masih ada yang merapu itu refleksimu lah kayak gitu. Iya. Oke. Jadi kebetulan saya sendiri keluarga yang merapu itu masih banyak, Kakak. Masih banyak sekali keluarga yang merapu. Tapi entah itu sering berjalannya waktu juga dengan budaya yang ada di Sumba, bahwa kita percaya kita kehidupan sehari-harinya itu percaya bahwa yang mengatur kehidupan sosial itu manusia dengan manusia. Sementara kehidupan dengan Sang Pencipta itu pribadi kita masing-masing. Ya. Jadi kita tidak pernah mengontrol kehidupan beragama. Ini ajaran Katolik ya? Semuanya. Semua ajaran. Itu ilmu hidup ya. Betul. Ilmu kemanusiaan. Oke. Nah, ada nggak, kan sekarang kakak juga sekarang Umbu ini ada di Sabana ya? Betul. Kira-kira kita kenalan dulu nih, kenapa kemudian dari seorang Katolik misalnya masih punya keluarga merapu, punya keresahan seperti apa sehingga juga tergabung di Sabana? Seperti apa sih Sabana dan lika-liku hidupnya kakak nih? Ya, oke. Jadi saya kemudian tergabung di Sabana. Itu memang kita secara garis besar mendampingi para keluarga, masyarakat adat dan marapu. Jadi kita betul-betul yang marapu juga kan bagian dari kebudayaan. Jadi kita menjaga bahwa memang kearifan lokal, adat istiadat leluhur itu terus terjaga, karena kita percaya harga diri paling tinggi ketika kita selalu menjaga budaya kita sendiri. Harga diri paling tinggi ketika kita menjaga budaya. Betul. Mau dengan latar belakang apapun itu, betul. Kita budaya. Betul. Manusia yang berbudaya ya, etika. Kira-kira nih, kenapa kemudian kakak ada keresahan apa sih atau titik baliknya apa sih sampai mau bergabung di Sabana, dan rohnya kan itu tadi ya, mau menjaga masyarakat adat dan juga marapu gitu. Jadi keresahan kita adalah itu, yang pertama adalah stigma orang-orang di sekitar bahwasanya marapu itu adalah kafir. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah orang-orang sekitar masih percaya dan yakini bahwa marapu itu penganut animisme, dinamisme. Padahal secara keseluruhan marapu itu sangat melekat dengan budaya, bahkan budaya Sumba pedomannya itu dari marapu tadi. Jadi tidak pernah terlepas dari budaya. Jadi kita selalu jaga terus hubungan-hubungan komunikasi itu supaya tetap seimbang. Menarik nih bagian ini nih. Jadi kalau teman-teman muda ada yang punya informasi lebih bisa silakan komen ya. Kita kayaknya ngobrol-ngobrol asik aja. Jadi kalau memang ada yang kurang, ada yang lebih bisa kita saling tambahkan gitu ya. Biar nanti
Siapa nih? Ada mungkin yang punya rekomendasi siapa nih yang kita harus bicara lagi nih terkait dengan kepercayaan lokal selain Merapu? Bisa dikasih tahu nih biar kita bisa saling membuka jaringan gitu, jejaring dan alam merestui itu ya. Betul. Kami sebenarnya memang punya kerinduan, bahkan teman-teman itu sudah lama sekali ada yang komen untuk bisa bicara bahas soal dengan kepercayaan lokal nih. Tapi ya itu dia, mungkin memang alam harus merestuinya hari ini, bahkan tahun ini baru kita bisa ketemu dan bisa bercerita terkait dengan Merapu. Nah, kira-kira bersama dengan Sabana hari ini apa sih yang dikerjakan untuk bisa merawat atau menjaga lembaga adat, bahkan kepercayaan lokal Merapu itu sendiri, ya itu seperti apa nih yang dikerjakan? Iya, hari ini kita bersama Sabana mendampingi masyarakat adat, masyarakat Merapu untuk kemudian mendapatkan hak-hak secara penuh di depan hukum. Hari ini kan Merapu sudah diakui nih di daerah kakak. Jadi kemudian kita berusaha memblok stigma masyarakat sekitar, terus kemudian memberikan ruang-ruang yang merupakan hak dari masyarakat adat Merapu, misalnya memperoleh administrasi kependudukan, terus kemudian pelaksanaan ibadah, kemudian yang berikutnya lagi stop, yang paling inti ini kak, stop pengerusakan tempat ibadah Merapu. Paling inti. Seperti pada umumnya agama-agama meminta dan tidak suka rumah ibadahnya dirusak. Betul. Nah kalau yang Merapu seperti apa sih supaya orang kan tidak tahu nih di mana atau bentuknya seperti apa nih? Kalau gereja kan kelihatan misalnya. Mohon maaf ya kalau keliru ya, jangan dibully. Nah itu gimana nih? Betul. Biar kita tahu dan tidak merusaknya. Jadi ini saya bilang tadi menarik. Stop pengerusakan tempat ibadah Merapu. Tempat ibadah Merapu itu ada di mana aja? Pertama ada di rumah, depan rumah. Namanya Katoda. Modelnya itu batu kayu berdiri kayak pilar. Jadi di rumah, di kebun, di mata air, di padang, di muara. Tapi dia tidak berupa bangunan. Tapi dia berupa tempat ritual. Yang ciri-cirinya tadi kayu itu, Katoda itu kayu. Katoda itu kayu. Bukan batu. Bukan. Kayu itu berdiri, terus ada beberapa pohon besar. Mengelilinginya atau bagaimana pohon itu? Nanti kemudian diberikan tanda oleh masyarakat adat Merapu sebagai tempat peribadatannya. Berarti mungkin selama ini kejadiannya ada atau sering? Ada. Dirusak. Jadi mungkin sebenarnya dirusak karena tidak tahu. Atau berdasarkan pengalamannya teman-teman lebih banyak karena memang tidak tahunya atau memang karena pemikiran kafirnya itu? Berat ya. Ada tahu. Tahu. Tapi kemudian tidak tahu. Maksud saya, kita punya di Sumba Timur itu padangnya luas. Tapi kemudian beberapa pihak beranggapan bahwa padang itu adalah lahan tidur, lahan yang tidak dikelola. Padahal sebenarnya kenapa? Ini yang harus perlu dijelaskan nih kan. Kenapa ada di padang? Kenapa ada di mata air? Kenapa ada di muara? Kenapa ada di kebun? Jadi ada di padang itu karena sejak dulu nenek moyang kita itu peternak. Jadi padang itu tempat melepas hewan-hewan ternak mereka, menggembalakannya. Makanya dimintalah kesuburan tanaman sebagai pakan ternak waktu itu. Terus kemudian di mata air supaya akhirnya semua orang itu menikmati sumber air. Artinya menjaga mata air itu.
Katodanya tadi dibangun di dekat air, supaya kemudian itu dihargai, tidak dirusak, tidak ditaruh sampah-sampah, tidak dilarutkan dengan bahan kimia yang tadi disebutkan di awal itu adalah sabun, sampo dan lain-lain. Supaya itu dia jernih dan bermanfaat untuk hidup manusia. Di hutan. Kakak. Kakak dulu dari kecil pasti kita sama-sama pernah dengar kalau kita dari desa. Itu bahwa hutan ada satu pohon besar, itu ada penghuninya. Pasti pernah lah kita. Kemudian orang tua dulu bilang begitu. Di Marapu ada kayak begitu. Artinya ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh ditebang. Yang tidak boleh. Kalaupun harus ditebang untuk membangun rumah, itu harus atas dasar persetujuan atau izin daripada leluhur. Ada ritualnya. Jadi artinya itulah kemudian cara nenek moyang dulu menjaga hutan dan lain-lain. Sampai hari ini kita masih terus meyakini itu. Hanya memang sering perkembangannya zaman. Ada investor, ada kepentingan besar. Karena memang kebetulan juga Marapu ini tempat ibadahnya bukan berupa bangunan. Jadi kemudian mereka menganggap bahwa ini adalah lahan tidur, ini adalah atau pohon hutan pada umumnya yang tidak punya siapa-siapa, lahan yang tidak dikelola, lahan yang tidak produktif. Jadi itu makna yang sesungguhnya sebenarnya mau menjaga dan juga hubungan interaksi antara manusianya dengan lingkungannya ya, baik di padang, di mata air, di hutan, sama satu lagi di mana? Di rumah. Di muara, di rumah, di kebun. Di kebun. Apalagi kalau di kebun ya, kayaknya dulu juga setiap kali mau tanam atau mau panen, mungkin di kampung saya juga sering tuh ada nyanyian doa bersama di kebun, hanya untuk membangun. Kalau saya memaknanya sebagai membangun kebersamaan dan sukacita karena sudah panen gitu, dan kita akan mendapatkan sumber makanan begitu. Mungkin seperti itu juga ya. Jadi teman-teman muda, seperti kita ingin dihargai agama kita atau rumah ibadah kita, teman-teman Marapu, bersaudara Marapu atau kepercayaan lokal, tidak hanya di Marapu, yang ada di NTT juga ingin sekali tempat atau tempat ibadahnya dihargai juga. Jadi mungkin sebenarnya bukan atas nama tidak tahu juga ya. Kalau yang belum tahu, ini informasi yang baik untuk kita tahu. Tapi kalau ada yang sudah tahu, tadi sempat disinggung ya, atas nama kepentingan jangan pura-pura tidak tahu. Betul, sepakat itu. Lagi tahun politik. Betul. Terlepas dari tahun politik. Terlepas dari tahun politik memang itu sering terjadi. Kepentingan kan tidak harus politik ya. Betul. Tapi kepentingan beririsan dengan politik. Betul. Saya sedang menjebak Umbu. Oke, terakhir nih Umbu ya, sudah mau habis nih. Mungkin kedepannya lagi nih harapan kemanusiaan kita atau kerja teman-teman ini, apalagi sih yang perlu disupport atau harapannya untuk saudara Marapu supaya lebih diakui, pengaku secara administrasi sudah diakui. Membangun sosialisasi supaya mereka tidak dikafirkan atau dipinggirkan sudah dilakukan. Hal yang paling penting yang sebenarnya penting untuk mereka dapatkan itu apa sih sebenarnya? Ini hal yang paling penting ya. Sekiranya masyarakat adat Marapu itu mendapatkan hak secara penuh, sesuai dengan instrumen pemerintah ataupun sesuai dengan kesepakatan adat, bahwasanya di luar Marapu pun kita selalu diajarkan bahwa saling menghargai, saling berhormat beragama. Hanya hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah privasi. Jadi tidak ada ruang untuk satu orang pun menghakimi keyakinan lainnya bahwa dialah yang paling dekat dengan kita. Jadi kita selalu meyakini itu. Jadi berharganya seorang, khususnya orang muda, kita kalau di Sumba bilangnya orang muda tuh harga dirinya tinggi, bukan dinilai dari pakaian, gayanya, tapi ketika dia menghargai budayanya. Jadi budaya dalam hal ini Marapu. Jadi kita selalu meyakini kita
Kalau ditanya saya sendiri percaya diri itu ketika sedang ketika sedang melaksanakan beberapa ritual adat, karena itu yang merupakan harga diri kita. Tapi sebagai orang luar nih ya, dan juga sebagai yang belum paham amat ya, mewakili ya. Tapi tadi ada dua kata ya, sebenarnya saya tertarik nih. Tunggu di sini bagaimana nih? Ya. Kepercayaan lokal, manapun, atau budayanya? Ini dia terpisah. Kepercayaan lokal, budaya. Saya pernah dengar nih diskursus di luar nih. Ada yang bilang tidak setuju kalau Marapu atau apapun itu ya, yang ada namanya itu disebut sebagai budaya. Dia adalah agama lokal atau kepercayaan lokal. Jadi dia yang harusnya dibangun sebagai kepercayaan lokal, bukan dibangun sebagai sebuah budaya atau kebudayaan yang kalau saat ini bersinergi dengan pemerintahan misalnya, dia jatuhnya jadi pariwisata. Betul. Bagaimana nih membedahnya atau membelahnya atau menempatkannya dia tidak salah perspektif itu seperti apa? Jadi persoalannya tadi kan kakak pisahkan antara kepercayaan lokal dan budaya. Sekarang gini, kalau kami masyarakat Sumba itu meyakini bahwasanya Marapunya adalah cikal bakal budaya. Marapu cikal bakal budaya. Manusia berbudaya atau budaya. Oke. Artinya itu adalah sebagai pedoman untuk mengatur segala perilaku orang Sumba. Jadi sampai hari ini pun Katolik, Kristen, Islam dan agama lainnya ketika sudah menganut kepercayaan lainnya itu masih melakukan beberapa budaya-budaya yang dalam hal ini termasuk dalam Marapu. Misalnya kebiasaan dulu waktu masih melakukan beberapa ritual atau tradisi adat. Tradisi itu masih dilakukan. Artinya kalau di Jogja kan ada kejawen, Jadi walaupun sudah Islam pun masih banyak yang melakukan aktivitas itu. Sama kayak di Sumba kayak gitu. Jadi itu sudah menentukan mana yang kemudian pokoknya itu di mana. Oke, itu dia. Menarik ya. Kalau ada yang mau tertarik lagi untuk bahas, kita bisa bahas lanjut ya. Betul. Tapi itu dia dari kami, dari saya, dari orang muda lintas agama, dan juga dengan teman-teman dari yang beragama Katolik, tetapi mendampingi teman-teman Marapu. Kita bisa tidak misalnya berdiskusi dan Katolik Marapu. Kita tidak menciptakan agama baru ya, dan bikin ini podcast diserang ya. Langsung viral kita nih, kompak membuat agama baru. Tapi bisa ya kita berinteraksi atau berpodcast begitu dengan saudara yang bisa. Ya? Semoga ada waktu kesempatan kita bisa ke Sumba atau ke Jingiti ataupun ke Boti untuk semoga alam menjawab, semesta menjawab. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa nanti. Terima kasih Umbu. Terima kasih. Dadah.